Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pintar kelas 4, semoga kalian tetap sehat, tetap bahagia, dan selalu bersemangat. Kali ini kita akan belajar tentang tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman, di pembelajaran yang ke-6. Segera kita mulai pembahasannya. Apakah kamu pernah bekerja sama dengan orang yang berbeda-beda? Sikap apa yang perlu kamu tunjukkan ketika bekerja sama? Ayo mengamati di halaman 122. Amati gambar dan baca teks berikut ini. Udin, Edo, dan Beni merupakan sahabat dekat. Mereka berasal dari latar belakang budaya yang berbeda-beda. Mereka juga memeluk keyakinan yang berbeda pula. Udin beragama Islam, Edo beragama Katolik, sedangkan Beni beragama Kristen. Perbedaan budaya dan agama bukanlah merupakan penghalang bagi mereka untuk bekerja sama. Mereka saling bahu-membahu mengerjakan tugas atau pekerjaan yang harus dikerjakan bersama-sama. Pada peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang lalu, Udin, Edo, dan Beni mewakili kelasnya dalam perlombaan Bagyak Beregu. Sebelum berlomba, mereka bersama-sama mendiskusikan dan merancang strategi agar mereka dapat meraih prestasi dalam lomba tersebut. Mereka pun secara bersama-sama menunjukkan usaha terbaik ketika lomba berlangsung. Alhasil, tim mereka meraih juara dalam lomba tersebut. Dari bacaan dan gambar di atas, jawablah pertanyaan berikut. Bagaimana pendapatmu tentang persahabatan Udin, Edo, dan Beni? Jawabnya, mereka bertiga bersahabat tanpa membedakan latar belakang budaya dan agama masing-masing. Pertanyaan berikutnya, apa yang dapat kamu pelajari dari cerita di atas? Jawabnya, perbedaan latar belakang seperti budaya dan agama tidak boleh menjadi penghalang untuk bekerja sama. Dengan latar belakang yang berbeda, justru kita bisa saling melengkapi. Sebelum kita lanjutkan, buat kalian yang baru gabung, silakan klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sahabat pintar, kamu masih ingat tentang cerita perbedaan bukanlah penghalang? Apa hal penting yang kamu ketahui dari cerita tersebut? Diskusikanlah dengan teman secara berpasangan. Setelah itu, buatlah ringkasan tentang cerita tersebut. Sebelum membuat ringkasan, perhatikan langkah-langkah berikut. Cara membuat ringkasan. 1. Membaca naskah asli. Yang bisa kamu lakukan adalah membaca naskah asli sekali atau 2 kali, kalau perlu berulang kali hingga kamu paham. Mengetahui kesan umum atau inti tulisan. Dan berikutnya, mengetahui maksud dan sudut pandang penulis naskah asli. Langkah membuat ringkasan yang kedua, mencatat gagasan utama. Yang harus dilakukan adalah membaca tulisan bagian demi bagian sambil mencatat gagasan pokok. Kemudian, menggunakan gagasan pokok yang digunakan untuk menyusun ringkasan. Langkah yang ketiga, gunakan kalimat baru. Yang harus dilakukan adalah menggunakan kesan umum atau inti untuk membuat ringkasan, menyesuaikan urutan isi dengan naskah asli, menggunakan kalimat baru dalam ringkasan, dan menggambarkan tulisan asli dalam kalimat baru. Langkah yang terakhir atau langkah yang keempat adalah ketentuan tambahan. Yang harus dilakukan adalah menyusun ringkasan dalam kalimat tunggal, meringkas kalimat menjadi frasa, frasa menjadi kata.
Sekarang baca kembali cerita perbedaan bukanlah penghalang di pembelajaran sebelumnya. Kemudian buatlah ringkasan dari setiap paragraf yang ada. Kita mulai dari paragraf yang pertama. Tidak seperti biasa, hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Hari itu semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas masing-masing. Hari Senin akan diadakan lomba menyambut hari kemerdekaan. Bapak Kepala Sekolah berpesan tiap kelas harus terlihat unik dengan kreasi anak-anak. Udin dan teman-teman sekelasnya juga datang ke sekolah. Pembagian tugas membuat hiasan telah dilakukan Udin dan teman-temannya di hari Jumat yang lalu. Menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Dari paragraf di atas dapat dibuat ringkasan sebagai berikut. Menghias kelas dalam rangka lomba menyambut hari kemerdekaan merupakan tanggung jawab bersama. Udin dan teman-temannya datang ke sekolah untuk menghias kelas. Mereka sudah berbagi tugas dalam kegiatan tersebut. Paragraf kedua. Pagi-pagi hampir semua siswa di kelas Udin sudah hadir. Hanya Edo dan Marta yang belum terlihat. Edo dan Marta sudah meminta izin kepada teman-temannya untuk hadir terlambat. Mereka harus pergi ke sekolah minggu di gereja untuk melakukan ibadah pagi. Udin dan teman-teman lainnya tidak keberatan. Sebelum ke sekolah, Udin dan Siti mampir ke rumah Edo, lalu ke rumah Marta untuk mengambil bahan dan hiasan kelas yang telah disiapkan. Udin dan teman-teman memahami bahwa hari Minggu pagi merupakan waktu ibadah bagi Edo dan Marta yang beragama Katolik. Perbedaan waktu dan cara beribadah tidak menghalangi niat kerjasama mereka. Ringkasan untuk paragraf 2 di atas adalah Edo dan Marta terlambat datang karena pergi ke sekolah minggu di gereja. Udin dan teman-temannya saling bertoleransi pada teman yang beragama lain. Mereka bekerja sama walaupun berbeda agama. Berikutnya adalah paragraf yang ketiga. Siang hari sekolah semakin ramai. Kelas-kelas sudah terlihat indah dan semarak dengan hiasan merah putih buatan siswa sekelas. Begitupun kelas Udin. Edo dan Marta juga sudah terlihat di antara mereka. Selesai ibadah pagi di gereja, Edo dan Marta menyusul datang ke sekolah. Senang sekali Udin dan teman-teman berbagi tugas. Ada yang menggunting kertas, ada yang naik ke atas meja untuk menggantung lampion kertas, ada juga yang menghias pintu dengan pita kertas merah putih. Lelah tidak terasa. Ketika tiba waktu sholat zuhur, Udin, Siti, serta teman-teman lain yang beragama Islam menjalankan ibadahnya. Edo, Marta, Dayu, serta beberapa teman lain yang tidak menjalankan ibadah sholat melanjutkan pekerjaan menghias kelas. Menjelang sore, pekerjaan sudah selesai. Kelas Udin sudah terlihat semarak. Walaupun berbeda-beda, bekerja sama selalu menyenangkan. Perbedaan tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama. Ringkasan untuk paragraf 3 di atas adalah siang hari sekolah semakin ramai. Hiasan kelas-kelas sudah terlihat indah. Menjelang sore, menghias kelas sudah selesai. Kelas Udin sudah terlihat semarak dan sangat indah. Walaupun berbeda-beda, bekerja sama selalu menyenangkan. Perbedaan tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama.